Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas evaluasi perencanaan dengan judul laporan analisis permasalahan di Kecamatan Demak Sayung, Kota Semarang. Dengan anggota saya sendiri Safrizal, Muhammad Hamri, Azari, yang satunya Afin lagi terkendala HP-nya lagi lobet dengan masih dalam perjalanan. Bab 1, latar belakang. Teknik evaluasi perencanaan merupakan suatu ilmu yang digunakan dalam penilaian berskala relevan, penampilan efisiensi dan dampak proyek tentang waktu, daerah atau populasi untuk menentukan suatu proses tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. Menurut Cronbach, evaluasi adalah proses penggambaran, pengumpulan informasi dan menyajikannya untuk sebagai bahan penilaian pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan atau keputusan. Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Daya tarik kota ini tentu menimbulkan masalah tersendiri bagi kota Semarang. Beragam masalah mulai dari sisi daya tampung dan daya dukung lingkungan sudah mulai terlampaui. Berubahnya fungsi sebagian kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung menjadi kawasan budidaya terbangun juga menaikkan potensi aliran air permukaan runoff sebagai salah satu faktor penyebab banjir di Semarang. Oleh karena itu, laporan ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan tata ruang dengan kondisi existingnya. Rumusan masalah: 1. Mengembangkan sistem pengendalian banjir. 2. Mengembangkan infrastruktur sistem pengendalian banjir dengan tujuan: yang pertama, 1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian banjir. 2. Mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ruang lingkup spasial. Ruang lingkup wilayah berada di kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis 6 derajat sampai 7 derajat lintang selatan dan garis 109 derajat sampai 110 bujur timur. Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan dan memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km persegi dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah barat Kabupaten Kendal, sebelah timur Kabupaten Demak, sebelah selatan Kabupaten Semarang, sebelah utara Laut Jawa. Ruang lingkup kebijakan perencanaan. 1. Perencanaan pengembangan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 huruf D meliputi: A. Pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi. B. Penyediaan prasarana air bersih, penggunaan air tanah, dan pemanfaatan air hujan. Dan C. Pengendalian ROB dan banjir. 2. Perencanaan pengembangan waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi: A. Perencana pengembangan waduk terdapat pada sistem drainase sebagai banjir kanal barat. B. Perencana pengembangan embung pada subsistem drainase sungai. Lanjutkan teman-teman saya. Untuk ruang lingkup program, terdapat tabel program terhadap target RKPD tahun 2020. Program pertama yaitu program pengendalian banjir yang mengindikator kinerja yaitu persentase kawasan banjir ROB. Untuk hasil evaluasi RKPD tahun 2020, yang pertama target kinerja RKPD tahun 2020 yang berkisar 3,73.
Yang kedua, realisasi kinerja sampai dengan triwulan 3. Triwulan 2, yaitu 1,27. Yang ketiga, capaian kinerja terhadap target RKPD 2020 sebesar 165,95%. Untuk yang kedua, evaluasi hasil RPJMD tahun 2016 hingga 2021. Yang pertama, target kinerja akhir RPJMD sebesar 3,4. Yang kedua, realisasi kinerja sampai dengan triwulan 2, yaitu sebesar 4. Yang ketiga, capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD sebesar 82,35%. Yang selanjutnya yaitu organisasi perangkat desa, di mana untuk program pengendalian banjir yaitu oleh Dinas Pekerjaan Umum. Untuk program yang kedua, program pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air, indikator kerjanya yaitu persentase saluran drainase atau gorong-gorong dalam kondisi baik. Dari hasil evaluasi RKPD tahun 2020 terdapat 3, yaitu target kinerja RKPD tahun 2020 sebesar 66, realisasi kinerja sampai dengan triwulan 2 yaitu sebesar 70, capaian kinerja terhadap target RKPD tahun 2020 sebesar 106%. Untuk evaluasi hasil RPJMD tahun 2016 hingga 2021 terdapat 3, yaitu target kinerja akhir RPJMD sebesar 67, yang kedua realisasi kinerja sampai dengan triwulan 2 sebesar 70, pencapaian kinerja terhadap target akhir RPJMD sebesar 104,48. Untuk organisasi perangkat desanya, untuk program pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air yaitu Dinas Pekerjaan Umum. Saya lanjutkan ruang lingkup pelaksanaan atau ruang lingkup proyek. Yang pertama, kebijakan pengembangan kawasan strategis bagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf J meliputi yang pertama A, pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, B, pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup, dan yang ketiga, pengembangan kawasan strategis sosial budaya. Kedua, strategi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A, menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala internasional, dan B, mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia serta barang. Yang ketiga, strategis pengembangan kawasan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi yang pertama, mengembangkan sistem pengendalian banjir dan sumber air baku. Yang kedua, mengatur pemanfaatan kawasan reklamasi dengan memadukan perlindungan lingkungan dan mengembangkan kawasan. Dan C, meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial kawasan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan. Untuk yang keempat, strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf J meliputi A, memelihara dan melestarikan kawasan bangunan bersejarah, B, mengembangkan pemanfaatan bangunan dalam rangka pelestarian, dan C, mengembangkan kegiatan kepariwisataan. Ya, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami, progres untuk bab satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.